Tetapi ilusi hewan roh ini sangat kuat, tidak hanya kedua tetua itu, bahkan aku hampir tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Yun Qingyan mengeluarkan kekuatan di kedua telapak tangannya. Buka, ucapnya dan matanya berapi-api. Oh, ternyata hewan penjaga dan buah tujuh dewa Ziki ada di kolam belakang para tetua itu. Itu adalah tikus pemakan roh. Ternyata dia adalah tikus pemakan roh yang bisa menelan kekuatan roh, keturunan, bakat, bahkan nasib mereka. 3 dari 10 kaisar dewa adalah dewa monster, dan salah satu di antaranya adalah kaisar pemakan roh. Ia pernah mengatakan satu kali saat dia sedang meminum bir, bahwa tubuh aslinya yang sebenarnya adalah seekor tikus pemakan roh. Dia bersandar dengan memakan pelatihan-pelatihan dari orang lain. Namun menurutnya, tidak hanya dunia dewa yang tidak bisa menemukan tikus pemakan roh kedua. Bahkan menjelajahi bintang-bintang pun juga tidak mungkin bisa muncul yang kedua. Aku tidak pernah mengira aku bisa bertemu dengannya di dunia bintang langit yang kecil ini. Dan lagi punya kesempatan menundukkan tikus pemakan roh yang masih kecil ini. Meskipun darah dari tikus pemakan roh ini tidak seperti Kilin. Tapi karena dia bisa memakan bakat seseorang, masa depannya juga tidak punya batasan. Kelihatannya hari ini aku harus memperlihatkan sebentar kekuatanku yang sebenarnya. Terlebih lagi bagi tikus pemakan roh yang punya kebijaksanaan tinggi ini. Hanya kekuatan absolut saja yang dapat membuatnya menyerah. Siapa? Siapa kamu? Fiuh, ternyata hanya orang kecil saja. Junior, kamu siapa? Bagaimana bisa sampai ke sini? Tunggu, sarung pedang di tangan anak ini sangat aneh. Bagaimana bisa memiliki aura yang mengerikan? Mungkinkah ini adalah senjata tingkat rajan? Ucap orang di tengah. Senjata tingkat rajan. Jika benar-benar senjata tingkat raja, aku khawatir nilai dia akan lebih tinggi dari buah tujuh dewa Ziki. Ucap orang di sebelah kiri. Benarkah? Ayo kita bawa sarung ini kembali. Dengan ini bukankah kita tidak hanya tidak mendapat hukuman, tapi juga mendapat hadiah? Ucap orang berambut botak. Hehe, itu wajar. Jawab orang yang di tengah. Junior, tinggalkan sarung pedang itu di hadapan kami, kemudian pukul kepalamu 10 kali ke tanah. Dengan begitu kami akan mempertimbangkan nyawamu. Oh ya. Kepalamu ini harus dipukul hingga berdarah dan pingsan. Ingin sarung pedang pembelah langit ini? Dan juga ingin aku membenturkan kepalaku ke tanah sampai keluar darah. Keberanian kalian boleh juga. Yun Qingyan mengeluarkan auranya. Jika kalian masih bisa berdiri dan berbicara setelah seranganku ini, aku akan memenuhi keinginan kalian. Aura Yun Qingyan sangat kuat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Guru Gouki, kita mundur saja. Diam, jangan tertipu oleh anak itu. Aura ini pasti bukan miliknya. Berapa usianya? Ini hanyalah kekuatan yang diberikan sarung itu kepadanya. Dapat membuat auramu sampai ke level yang seperti ini, seharusnya sarung pedang ini adalah setingkat raja atau bahkan lebih tinggi. Tetapi kekuatan dari luar tidak bisa bertahan lama. Bahkan lebih mustahil untuk dibandingkan dengan basis pelatihan kita yang sebenarnya. Jadi, kami bisa mengalahkanmu. Orang tua itu menyerang Yun Qingyan. Serangan itu bisa ditahan Yun Qingyan. Mengapa kalian berdua bengong saja di sana? Seranglah bersamaku. Sarungnya hanya sebesar itu, tidak mungkin bisa menahan seluruh serangan kita. Kita bertiga harus menyerang dari arah yang berbeda secara bersamaan. Baik, siap. Anak kecil, matilah kamu. Jangan kira dengan punya benda pusaka tingkat raja, kamu sudah merasa hebat. Kita lihat saja bagaimana sarung pedangmu itu bisa menahan begitu banyak serangan kami. Heal. Kedua orang itu ikut menyerang Yun Qingyan. Terjadi adu kekuatan yang sangat dahsyat. Hei,
Guru perguruan tinggi Tianyuan. Apakah kekuatannya hanya segini saja? Ucap Yun Qingyan tersenyum.